Siap. Salam sejahtera saudara-saudara. Apa kabar? Berhubung cuacanya agak dingin, mending yang nggak pakai itu pakai jaket. Saya nggak tega lihat saudara shivering sementara saya sharing. Yeah. It's okay. Hari ini ada yang bilang makanannya banyak. Jadi pertemuan kita ini adalah ibadah dengan holiday mode ya. Ada mode-nya kita refreshing. Oke. Saya ingin share dengan kita sekalian tentang istilah ini. Kita akan kembali ke istilah ini lagi, incarnative lifestyle. Ya, kita membahas apa yang kita sebut dengan incarnative lifestyle. Saudara harus mengerti apa istilah yang saya akan pakai, tapi ini penting buat kita sekalian. Ini hal yang mungkin kita perlu ulangi lagi ya. Mungkin sudah pernah dengar beberapa waktu yang lalu. Jadi gini, inkarnatif itu diterjemahkan apa cocoknya? Penjelmaan, kan? Kata inkarnatif itu atau teologi inkarnatif itu muncul dari statement yang berkata begini, lalu firman menjelma menjadi manusia, ya kan? Dan diam di tengah-tengah kita. Itu yang bakal kita bahas. Nah, apa sih sebenarnya kata inkarnasi ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang cocok kita pakai kalau istilah ini? Ya, apa itu inkarnatif? Nah, inkarnatif itu begini. Contohnya aja, ya yang saudara tahu. Kalau saudara lihat basketball, apa yang pertama muncul di kepala saudara? Pegang basketball, apa yang muncul? Ring, apa lagi? Michael Jordan dong, ya kan? Kita pegang pasti Michael Jordan karena ada perdebatan besar. Nanti kalau ngomong-ngomong sama dua anak saya, kalian bisa berdebat banyak hal mengenai hal tersebut. Tapi dia disebut itu kan GOAT, greatest of all time, ya kan? Dia terkenal banget. Jadi basketball berapa sih kalau kita pergi ke Rebels Sport Shop, kita bisa beli harganya berapa? $25 barangkali. Sekitar gitulah. Kita bisa beli satu. Tapi kalau Michael Jordan yang pegang billions of dollars. Billions of dollars. Itu dia bukan cuma billion saja. Dia create jobs. Dia create pekerjaan buat orang. Orang bisa bekerja, ekonomi bisa maju hanya oleh satu orang gitu. Jadi kita sebut dia adalah orang yang paling cocok menggambarkan basketball itu seperti apa at the high end, kira-kira kayak gitulah. Basketball kalau ujungnya apa? Ya lihat Michael Jordan gitu aja. Ya kan? Ya. Itu udah jelas karena dia memanifestasikan basketball dengan semua skillnya, semua akibatnya, semua pendapatannya, dan semua yang berurusan dengan basketball. Jadi kalau kita lihat itu yang disebut dengan inkarnatif, kira-kira kayak begitu. Nah sekarang mari kita bawa contoh itu dalam kehidupan kita. Kira-kira begitu. Ya. Berhargakah kerajaan Allah waktu dia jatuh dalam kehidupan saudara? Itu pertanyaan penting itu. Berhargakah kerajaan Allah ketika itu menyentuh kehidupan saudara? Apakah dia berbuah dalam kehidupan kita atau dia mati di kehidupan kita? Apakah kerajaan Allah itu kemudian bisa kelihatan dampaknya seperti basketball kelihatan dampaknya kepada Michael Jordan? Kelihatankah seperti itu? Nah, mungkin saja beberapa orang berkata tidak. Atau mungkin saja dia telah berdampak tanpa disadari. Bisa aja kan? Bisa saja. Tapi bisa juga begini, ada orang yang berupaya merencanakannya tapi gagal, bisa juga. Tapi kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan Yesus misalnya, nah itu coba kita lihat kehidupannya Yesus. Nah gini, saya mau saudara melihat Yesus, dia Tuhan sudah pasti kan. Tapi waktu dia jadi manusia, dia tanggalkan semuanya. Dia tetap Tuhan, cuma dia tanggalkan kuasanya, dia tanggalkan kemuliaannya, dia tanggalkan keserupaan dengan Tuhan. Semuanya dia tanggalkan. Dia datang menjadi manusia, bahkan menjadi hamba manusia. Dia jalan di dunia ini. Tapi Alkitab bilang dia adalah, itu dia, inkarnatif dari kerajaan Allah, ya kan? Bahkan kalau saudara baca di buku-buku teologi, dia disebut sebagai itu tuh. Dia disebut sebagai Basileia
itu auto Basilea. Jadi dia itu adalah kerajaan otomatis kira-kira. Di dalam dirinya orang bisa lihat pemerintahan Allah, orang bisa lihat ketaatan pada Tuhan, orang bisa lihat Tuhan termanifestasi dalam diri manusia, kira-kira kayak gitulah. Nah, Yesus siapa dia? Coba lihat, coba kita pelajari Yesus. Oke. Lahir di kandang, kira-kira gitu bahasanya. Walaupun kalau diteliti-teliti bukan kandang lah, di rumah lah ya. Tapi waktu lahir ditaruh di palungan, karena nggak ada tempat buat dia, ya kan? Hidup sebagai seorang yang pelarian. Begitu umur 2 tahun, kabur karena dikejar oleh penguasa pada waktu itu. Balik ke Israel, tinggal di daerah yang nggak dikenal oleh orang, Nazaret. Kemudian dibesarkan di Nazaret. Dibesarkan sebagai tidak ada yang pernah kenal dia. Dan ketika umur 12 tahun, dia muncul lagi sebentar. Nggak ada yang kenal dia juga. Dia tidak pernah jalan, tidak pernah masuk universitas terkenal, tidak pernah tulis buku, tidak pernah jadi pemimpin politik, tidak pernah jadi apa-apa. Dia cuma sibuk dalam pelayanannya 3,5 tahun. Bahasa Jawanya bilang wirawiri dengan 12 orang yang nggak jelas juntrungannya. Coba, apa dulu? Jalan-jalan dengan 12 orang for 3,5 years, nothing to do. Bayangkan mereka dari Galilea pergi ke Yerusalem, balik Galilea. Ya suka-suka retreat juga sekali-sekali. Kemudian ya, coba sudah perhatikan, nothing special of his life. Nggak ada yang luar biasa tentang kehidupannya. Nah, tapi ini yang luar biasanya. Anehnya, setelah waktu berlalu sekian lama setelah dia naik ke sorga misalnya, setelah dia balik, itu coba bayangkan, dia merupakan pribadi yang paling dirayakan. Coba bayangkan, he is now the most celebrated person in the whole universe. Ada orang yang dirayakan seperti dia? Ya ada kalangan yang berusaha menghina dia. Kita nggak usah panik. Yesus masih tetap merupakan nama yang dirayakan terbesar di seluruh dunia. Catat saja, siapa yang paling terkenal di dunia ini? Siapa yang paling terkenal di dunia? Sebut saja. Yang followersnya paling banyak di dunia ini. Ada yang mengalahkan followersnya Jesus Christ? Belum ada. Dia tetap merupakan pribadi yang paling disembah, paling disanjung. Ya, itu dia. Jadi, kemudian saya menarik kesimpulan begini. What makes him so powerful? Apa yang membuat dia begitu luar biasa? Nggak ada yang luar biasa dari kehidupannya waktu dia ada di dunia ini. Matinya juga disebut sebagai istilahnya. Kalau saudara buka misalnya Alkitab bahasa namanya Jerusalem Bible, itu ditulis di dia punya itu. Yesus, siapa Yesus itu? Udah tahu nggak? Mati sebagai pecundang di umur 33 tahun, bayangkan. Mati sebagai pecundang. Tapi hari ini, coba tebak, devisa terbanyak yang masuk di istana itu dari pengikutnya Yesus. Coba bayangkan, mereka cuma dapat dari situ, dari pengikut Yesus yang ada jutaan manusia dari seluruh dunia datang ke situ, mereka dapat pemasukan yang banyak. Israel tidak bisa bantai itu. Tapi yang saya mau katakan adalah ini. Apa yang membuat Yesus begitu rupa menyatakan apa itu? Saya sebut tadi itu inkarnatif lifestyle-nya itu. Nah, saya menyebutnya ada 3 sih yang simple. Alkitab bilang begini. Dia datang, Yohanes 1 ayat 14, lalu firman menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Baru kita melihat kemuliaannya. Nah, jadi kata kunci ada di kemuliaan. Nah, stop dulu pandangan kita yang aneh mengenai kemuliaan. Kita selalu pikir kemuliaan itu kemewahan. Kita pikir kemuliaan itu cahaya yang bersinar-sinar. Kita pikir kemuliaan mungkin apa itu? Kalau orang pakai baju bling-bling kesana kemari kali ya. Mungkin bukan, mungkin tidak. Tapi Yesus gak begitu. Kemuliaan yang dia sodorkan itu adalah kemuliaan yang begitu rupa. Kemuliaan itu ditafsirkan oleh Yohanes sebagai 2 kata ini. Penuh kemuliaan karena penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi cuma itu 2 aja ternyata. Kasih karunia dan kebenaran. Dan memang cuma itu yang dia bawa. Menurut Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 17, hukum Taurat datang oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Dia yang bawa hal tersebut. Jadi dalam kehidupannya cuma 2 hal yang dia tunjukkan. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia
dan kebenaran. Grace and truth. Grace and truth. All together. Cuma dua itu aja. Grace and truth. Nah, menurut saya simple. Dua hal inilah yang kita perlu embrace as the one who will. Nah, ini kalau kita mau menjadi orang yang memanifestasikan incarnative lifestyle, kita harus hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Dua-duanya ini harus berjalan bersama. Ada saatnya di mana orang cuma mau menekankan kebenaran firman aja. Benar. Nggak boleh salah. Ini bisa legalistik kan? Orang ambil stream itu. Tapi mungkin 10 tahun terakhir ini orang selalu grace. Nggak perlu benar. Yang penting grace. Ya kan? Nah, Yesus nggak begitu kok. Yesus kedua-duanya. Dia grace, tapi dia juga true. Itu dia. Ini dua harus berjalan bersama. Kita perlu. Nah, kita sudah paham kan? Kita semua udah belajar bahwa kita tidak mungkin berkata begini, ya karena kasih karunia kita buat dosa aja lah. Kan enggak. Itu tidak mungkin karena kita udah tahu tidak begitu aturannya. Aturannya adalah kasih karunia datang pada kita itu tidak membuat kita berbuat dosa. Kasih karunia turun ke atas kita memberikan kemampuan pada kita untuk dapat mengalahkan dosa. Ya kan? Itu jelas. Jadi kita kemudian sudah tahu kita tidak perlu terjebak ke ekstrem yang kiri, kita juga tidak perlu terjebak ke ekstrem yang kanan. Jadi grace and truth selalu berjalan bersama. Nah, itu yang kemudian ditulis oleh Alkitab. Kasih karunia dan kebenaran ini luar biasanya adalah ada di dalam kita. Nah, come on. Sama seperti Yesus, kasih karunia itu install in us by God, udah diberikan buat kita. Jadi kita tidak perlu gini, minta dong kasih karunia. Enggak, saudara tidak perlu minta kasih karunia lagi, karena kasih karunia sudah diberikan pada saudara. Betul kan? Saudara tidak berkata gini, saya mau cari firman kemana ya kebenaran. Enggak, sudah juga diinstal dalam diri saudara. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada. Masih ingat waktu Roh Kudus turun ke atas kita? Makanya saya bilang kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menurut kalau saudara pelajari secara menyeluruh, Roh Kudus itu seperti gini. Waktu dia masuk pada kita, itu sebenarnya seluruh hukum Taurat masuk dalam kehidupan kita. Jadi dulu di perjanjian lama orang harus melakukan sesuatu untuk mentaati hukum Taurat, kita nggak perlu lagi. Karena hukum Taurat sudah ada dalam kita. Kita bukan lagi melakukannya untuk menghidupinya, karena kita sudah ada di dalamnya. Kita memanifestasikannya. Ya, beda ya. Beda orang yang mesti kerjakan dulu baru earn sesuatu. Kita tidak. Kita bilang dengan Roh Kudus turun ke atas kita, Rohnya berdiam di atas kita, semua hukum Tuhan ada di dalam saudara. So what you gonna do is to manifest them out, mengeluarkannya keluar. Nah, ini yang paling penting. Incarnative lifestyle ini yang perlu kita hidupi. Living in grace and truth. Oke, sekarang kita akan selesaikan dengan membahasnya pada konteks kita sekarang, ya kan? Kita sekarang hidup di akhir pandemi lah. Saya berani berkata begitu karena saya pikir kita udah mau selesai. We are on the edge of ending the pandemic now, right? Kita sudah mau habis. Habis ini kita memulai sesuatu. Selama 1 tahun kita sudah bahas ini. We are all reset back. Kita seperti di reset ke zero lagi. Bayangkan, kita punya teologi berubah, kita punya pendekatan berubah, banyak hal ya toh. Saya memandang keluarga jadi berbeda. Bayangkan untuk pertama kali dalam pernikahan kami yang hampir 25 tahun ini, baru tahun ini kita bisa terus bersama selama 50 minggu. Wah, iya, 50 minggu. 50 weeks. Ya, 2 more weeks lagi persis 52 minggu kan. Karena ini ya saya masih ingat kita tahun lalu pas tanggal ini masih ada di Makassar. Jadi kemudian 2 minggu kemudian kita balik ke sini. Jadi masih ada 2 minggu. So for the first time on our 25 wedding anniversary ini, kita baru tahun ini 50 minggu bersama terus. Bayangkan tidurnya bareng. Kecuali waktu dia habis diperiksa, kita pisah selama ya 2 minggu lah. Kita karantina sendiri kan, bisa 2 minggu. Tapi tiap hari bareng, belum pernah. Nggak bisa get away. Kemarin saya kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Melbourne yang sudah pulang ya.
Ria dan teman-teman, itu ternyata di Jakarta banyak sekali pasangan muda yang pas pandemi ini, tahu nggak kenapa mereka pisah? Mereka pisah loh, memutuskan untuk pisah karena bersama terus. Mereka bilang saya tidak bisa kemana-mana, jadi mereka putusin untuk pisah karena selama 1 tahun ini nggak kemana-mana. Jadi mereka capek katanya berdua. Saya capek. What I learned is very simple. Bahwa begini, kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kemudian kita terbuka untuk Tuhan bergerak lewat kehidupan kita, Dia mau bekerja di dalam kita dan melalui kita, saya yakin kita bakal diberi kemampuan. Kita akan diberi kemampuan untuk bisa memanifestasikannya. Jangan lupa, kita tidak mencarinya dari luar kita lagi. Itu sudah ada di dalam kita. Sebab itulah kata inkarnatif itu. Dia masuk dalam kehidupan kita, kemudian bermanifestasi, keluar dari kehidupan kita untuk menyentuh kehidupan banyak orang. Habis riset ini, saya percaya kita akan melakukan banyak hal-hal yang baru. Kita akan masuk kepada perkara-perkara yang baru yang Tuhan siapkan buat kita. Beberapa orang harus ganti pekerjaan karena memang dia punya pekerjaan sudah habis. Dia harus cari pekerjaan yang baru. Beberapa orang harus cari pekerjaan yang lain. Ada yang dapat pekerjaan yang baru katanya, ada juga yang masih nyari-nyari. Tapi won't matter. Yang paling penting di sini adalah kesiapan kita dari dalam untuk memanifestasikan apa yang ada di dalam kita. Apa itu? Incarnative lifestyle. Kita perlu menjelmakannya dalam kehidupan kita. Kristus di dalam kita, kita perlu jelmakan untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya kami semuanya dapat menjadi orang-orang yang memanifestasikan kerajaan Allah dalam kehidupan kami, memanifestasikan Kristus dalam kehidupan kami. Biar kami menjelmakan Kristus dalam hubungan kami, dalam persekutuan kami, dalam pertemanan kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami menjadi alat Tuhan. Biar kami menjadi embodiments of the kingdom of God. Kami kemudian menyatakan pemerintahan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bantu kami Tuhan, biar kami memahami lebih lagi, biar kami paham yang Kau kehendaki. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan Ibu Ina. Thank you.